I am fine. In a world of chaos, we think we're in sync. Scrolling through life, but are we on the brink? Faith ain't just a belief, it's way more than that. It's trusting the source of life itself, no matter what. Stay rooted, stay true, let your light shine bright. Even when life's tough, keep holding tight. Rely on God, through highs and the lows. That's how you grow, that's how it goes. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, you will bear much fruit. John 15. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Welcome. Selamat pagi, jemaat EFCF yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk lebih lekat lagi bersama Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan namanya. Kita serukan namanya. Ya Yesus Raja, segala raja. Dia yang mana tinggi, dia yang layak diagungkan. Serukan nama yang terhebat. Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan senyum kanan kiri. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan namanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang bertata. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini.
Memuji-Mu adalah bagian terbaik dalam setiap hidup kami Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu adalah ketenangan buat setiap jiwa kami. Mungkin saat ini, pagi hari ini, ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa tidak dianggap. Tapi percayalah, Tuhan selalu menganggap kita ada. Tuhan selalu ada buat setiap kita, buat setiap hati yang remuk, buat setiap jiwa yang haus. Kita tidak pernah ditinggalkan. Untuk itu kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Menikmati setiap kasih anugerah-Mu sampai pagi hari ini Bapa. Masih boleh menyembah dan memuji Engkau. Pada anugerah terbaik dalam setiap hidup kami Yesus. Bahkan setiap darah kami yang mengalir, setiap nafas yang kami tarik dan kami hembuskan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Kasih anugerah-Mu, kehidupan buat setiap kami Tuhan. Setiap hati kami Tuhan pagi hari ini, Kau yang memimpin hidup kami Bapa. Dengan kedaulatan dan kekuasaan-Mu Tuhan, dengan kekuatan dari firman-Mu, kami masih tegak berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, ku terhubung dengan-Mu, terhubung dengan hadirat-Mu Tuhan.
bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satukan hati lebih lagi untuk Tuhan. Nyatakan ku terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu katakan Kau mengukir kami di setiap telapak tangan-Mu Tuhan. Kau menggenggam kami dengan cinta-Mu Yesus. Bahkan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami menjadi kesayangan-Mu sampai pagi hari ini. Kami berarti saat Kau menemukan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kau mengangkat kami Yesus. Kami tidak mau terlepas dari-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa yang memisahkan kami dari Engkau. Hubungan yang manis, hubungan yang mulia, yang kudus yang telah Engkau ikat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Dengan segala kasih, mesra dan anugerah-Mu. Anugerah yang tidak pernah terhenti buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di
lagi berikan sorak-sorai yang indah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak. Kasih-Mu yang selalu menguatkan hati kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu menyejukkan setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, hingga Engkau jadikan kami biji mata. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku bertakwa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan di mata-Mu. Kami secara daging kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau menaruh harta karun yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, yaitu adalah Kristus Yesus di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan,
kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan sebagai balasan yang sungguh luar biasa yang tidak bisa ternilai dari manusia Tuhan. Engkau yang sungguh tidak terbatas, kami terbatas Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini, Roh-Mu yang mengetuk pintu hati kami Tuhan. Satu persatu hati kami Engkau ketuk Tuhan, agar kami tetap tidak dalam posisi hati yang kosong, tapi kami mengisi terus dengan firman-Mu, mengisi terus, agar kami tahu bahwa hati kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Karena Engkau yang kami cintai, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena apabila kami mencintai apa yang ada di dunia ini, kami akan tetap kosong dan kosong. Kami tidak dapat memenuhi isi hati kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu agar biarlah Roh-Mu saja yang berkata-kata untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pada tema hari ini, unbreakable, tidak mudah dipecahkan. Ini pindah panggung dekat sekali, luar biasa. Semoga yang depan tidak terlalu tidak terlalu keras ya. Ini semoga seperti hubungan kita dengan Kristus yang kemarin jauh sekali, ini makin dekat. Gitu. Oke. Saya akan baca dari 2 Korintus. Sebelumnya saya mau jelaskan 2 Korintus. Kalau kita baca lebih detail dan gali, ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Penulisnya adalah Rasul Paulus. Paulus itu selamat dari lebih dari beberapa peristiwa-peristiwa, di mana yang berbahaya bukan dalam hidupnya aja setelah dia menerima Kristus, tapi dan pelayanannya juga ada peristiwa-peristiwa yang sangat berbahaya. Surat ini berbicaranya tentang kenyataan hidup yang keras, dalam arti tentang iman agar kita tidak tergoyahkan, yang bisa menopang kita melalui masa-masa sulit dan berbahaya. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya mudah terus. Saya nggak tahu kapan, kata Pak Markus, Alkitab masih belum finish. Ya, jadi kita juga masih belum tahu, nubuat-nubuat di Wahyu juga nanti juga masih beberapa belum terjadi gitu. Dan kita nggak tahu kemarin ada COVID, besok ada apa, kita juga tidak tahu. Berarti yang penting kita tahu adalah iman kita tidak tergoyahkan. Yang menopang di masa-masa sulit dan berbahaya. Pada pasal 11 di 2 Korintus, kalau Bapak Ibu baca lebih detail, Paulus itu sampai ngomong gini, saya itu sulit loh dalam menghadapi pelayanan. Saya pernah dipenjara, dicambuk, dilempari batu, kapalnya sampai tenggelam, dirampok, kelaparan, dan sebagainya. Malah dipatok ular juga. Ada yang pas dia dipatok ular ngomong, wah ini kalau ini nanti dia bisa mati. Ternyata dia tidak mati, wah berarti dia dewa. Sampai di ngomong sama orangnya di situ. Berarti Paulus ini sudah sangat memenuhi syarat untuk berbicara tentang masalah kesulitan. Kita jauh mungkin, tapi seolah-olah semua itu belum cukup buruk di 2 Korintus. Di 2 Korintus beberapa pengkritik Paulus di jemaat Korintus yang ingin menendang Paulus di saat dia jatuh. Berarti kredibilitasnya sebagai seorang rasul, bahwa loh kok bisa dia seorang rasul tapi kok semua hal buruk terjadi padanya. Apakah ini suatu penghakiman dari Allah? Seperti kita juga menyalahkan loh, dia takut akan Tuhan, dia sering kesini, tapi kenapa kok semua buruk terjadi pada dia? Jangan-jangan penghakiman Allah ini. Nah, kita sering seperti itu. Jemaat Korintus juga sempat terpengaruh dengan pengkritik-pengkritiknya. Berarti yang tidak suka sama Paulus ibaratnya. Menanggapi semua ini, Paulus sampai menulis surat ini baik untuk meneguhkan kredibilitasnya sebagai seorang rasul maupun mengajarkan jemaat Korintus tentang suatu perspektif yang tepat mengenai kesulitan dan penderitaan. Sebuah perspektif yang sangat diperlukan juga untuk kita saat ini. Kita akan baca dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Saya nggak ngambil banyak-banyak, khusus minggu ini ayatnya enggak banyak. Cukup 7 sampai 11. Udah nggak ada yang lain. Yuk kita baca bersama-sama. Saya baca saya aja dah. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat terakhir, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kami adalah bejana dari tanah liat. Mungkin pernah dengar khotbah-khotbah juga tentang bejana tanah liat. Berarti ayat 7 ini tadi Paulus mengatakan kami punyai dalam bejana tanah liat. Konteks kami di sini bukan cuma Paulus dan rekan-rekannya, tapi sesemua orang yang menyandang nama Kristus, yang membawa nama Kristus, pasti juga termasuk kategori bejana tanah liat. Harta yang ia bicarakan bukan harta-harta yang kita estimasi, tapi harta yang ia bicarakan adalah Injil. Injil itu bukan cuma pesan masalah kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, tetapi yang diambil dari Injil apa? Kuasa di balik Injil, di balik pesan tersebut. Kehidupan dari Allah yang tersedia melalui iman kepada Kristus. Loh, kalau kita pakai iman yang lain bagaimana? Apakah bisa hidup? Harus dengan iman kepada Kristus. Bejana tanah liat. Berapa terjemahan? Wah, itu ada, saya ambil di Google. Ada hartanya. Bejana tanah liat, ada ngomong bejana tanah liat, ada tembikar tanah liat, ada pot tanah liat. Apapun itu, intinya bejana tanah liat yaitu bahan yang paling umum untuk peralatan masak, piring, wastafel, dan tempat penyimpanan pada abad pertama. Ini memang hari ini banyak bahas masalah piring-piringan dan masak-masakan dan lain-lain ini. Mungkin ibu-ibu lebih detail gitu, atau catering-cateringan ini lebih detail ini Pak gitu. Jadi bejana tanah liat menjaga cairan tetap dingin dan memperlambat proses penguapan. Tanah liat ini juga mudah didapat dan dikerjakan. Jadi misalkan sebuah bejana ini pecah, kita dapat buat lagi. Kita dapat beli lagi karena barangnya murah dan mudah didapat. Nah, kenapa kita ditaruh di bejana tanah liat? Kenapa kita sebagai orang Kristen ini seperti bejana tanah liat? Pertama-tama bejana tanah liat tadi adalah sesuatu yang biasa. Bejana-bejana ini ada di mana-mana, terutama di rumah-rumah orang-orang biasa. Bisa lihat gambarnya. Kalau orang-orang kaya, saya ini apakah bejana apa enggak, saya kurang tahu, tapi kurang lebih lah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini orang-orang biasa. Sedangkan orang-orang kaya itu menggunakan bahan-bahan yang lebih eksotik, seperti marmer, kaca, kayu yang bagus, yang ukuran yang luar biasa. Tetapi orang-orang biasa menggunakan bejana tanah liat. Atau bahasa hari ini tadi yang saya kasih gambar adalah kami memiliki harta karun di dalam kantong plastik. Kurang lebih seperti itu. Jadi hal yang biasa, tidak spesial tempatnya. Yang kedua, bejana, kenapa kok harus orang Kristen seperti bejana tanah liat? Bejana-bejana tanah liat itu rapuh. Dibandingkan tadi marmer, kaca, kayu, tanah liat tidak tahan lama. Harganya sangat murah. Tidak ada yang benar-benar mengharapkan kita menyimpan bejana tanah liat. Karena bejana tanah liat sementara waktu dan mudah retak. Apabila kita senggol dikit, jatuh, pecah, otomatis saya harus beli lagi. Paulus mengajarkan dengan pengajaran yang luar biasa. Allah telah mengambil harta yang luar biasa, yaitu kehidupan Kristus, dan menempatkannya di dalam diri orang-orang seperti Anda dan saya, yang biasa dan rapuh seperti bejana tanah liat. Mengapa Allah menyimpan sesuatu yang begitu berharga di dalam wadah yang begitu biasa? Kenapa ya? Menurut Paulus ada dua alasan. Berarti Allah menunjukkan kuasanya yang memberi kehidupan di dalam diri kita. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kuasanya. Bahwa apapun yang kita capai hanya terjadi karena kuasa Allah. Bukan karena kuasa diri kita. Kita mungkin sedikit tahu Paulus itu belum tentu dia fasih berbicara. Mungkin perawaannya kecil. Dia memiliki masalah kesehatan termasuk penglihatannya yang buruk. Dia menerima kritik dan fitnah, penolakan dan penganiayaan. Kalau dibaca 1 Korintus ada yang
muridnya Kefas, ada yang macam-macam. Habis itu di 2 Korintus banyak pengkritik-pengkritik yang ingin menjatuhkan Injil. Tapi Injil disebarkan melalui Paulus. Kalau kita baca Galatia, habis itu kita baca Efesus, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk orang-orang bukan Yahudi, supaya gereja didirikan di seluruh dunia. Yang pasti Allah pasti bekerja melalui Paulus. Dan Allah bisa bekerja melalui bejana-bejana tanah liat seperti kita-kita juga. Jadi tidak masuk akal untuk menempatkan sesuatu yang begitu berharga, yaitu kehidupan Kristus di dalam diri kita yang padanya biasa. Kita ingin memperhatikan harta karunnya, tapi bukan wadahnya. Jadi orang-orang di sekeliling kita juga sama, menilai kita bukan dari wadahnya, tapi orang dunia selalu menilai dari wadahnya. Tapi harta yang Tuhan inginkan adalah di dalam diri kita adalah kehidupan Kristus. Contoh misalkan kita punya menerima tamu penting, di mana tamu penting ini kita ajak untuk makan malam, pasti kita mengidangkan suatu makanan yang luar biasa, yang khas, mungkin apa yang di keluarga kita khas, kita masak dengan luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu milih yang mana? Milih yang sebelah kiri apa sebelah kanan dah? Pasti milih yang sebelah kiri, masa mau dikasih yang sebelah kanan? Ya sebenarnya mungkin rasanya masakannya bisa enak yang sebelah styrofoam ini. Tapi karena disajikan di mangkok yang mewah, disajikan di tempat kayak tempat mangkok sajinya yang indah, akhirnya orang pertama-tama akan melihat, saya pilih yang mewah. Mangkok sajinya keren. Pasti tamunya ngomong gini, wah keren ya mangkok sajinya. Dan kita sebagai tuan rumah, oh iya makasih gitu kan. Pasti kan ya, wah keren ya tempat minumnya. Tapi kalau di dalamnya tidak enak juga, nanti endingnya malah diam cuma ngomong kerennya pada wadahnya saja. Itu berarti Allah ingin menuangkan kehidupannya dalam wadah yang biasa seperti Anda dan saya. Sehingga orang-orang akan memuji Allah, bukan memuji kita. Jadi kita menjadi diri kita karena harta yang kita bawa di dalam hati kita, yaitu kekuatan Kristus yang memberi hidup kita menjadi lebih luar biasa. Kita tidak perlu mencari dengan susah payah. Mungkin kita sering cari di YouTube atau pengkhotbah, guru-guru Alkitab yang kita sukai. Bahwa Tuhan ingin kita sehat, kaya, bahagia. Di YouTube Kristen kita cari buka-buka blog-blog internet. Sampai kita ingin menemukan orang-orang atau para pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan ingin memberkati kita dengan kesuksesan, kemakmuran, kehidupan yang panjang dan indah. Sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran seperti ini. Ini juga guru-guru di jemaat Korintus juga mengatakan hal yang sama. Di mana mempertanyakan pelayanan Paulus. Karena pelayanannya sulit, susah, rekoso. Hal-hal yang terjadi padanya kenapa seperti itu? Itulah sebabnya Paulus membuat daftar beberapa kredibilitasnya dalam melakukan pelayanannya. Kita akan baca ayat 8. Boleh dibaca Bapak Ibu yang bagian depan, boleh baca semua Bapak Ibu boleh. Kita baca ayat 8, 1, 2, 3. Benar mau Bapak Ibu seperti firman ini? Hah? Apa saya balik? Dalam segala hal kami tidak ditindas, namun terjepit. Atau kami tidak habis akal, namun putus asa. Jadi pernahkah kita merasa terpuruk sepanjang hari, seolah-olah kita memikul seluruh beban dunia di pundak kita? Pernah Bapak Ibu? Luar biasa, berarti pernah ya Pak? Nah, Paulus merasa tertekan tetapi tidak menyerah. Berarti kadang kita habis akal namun tidak putus asa. Kita ditindas namun tidak terjepit. Dengan kata lain juga kami
habis akal namun tidak putus asa adalah kami bingung campur aduk. Pernahkah kita merasa begitu kewalahan dengan kerumitan hidup atau dengan keputusan yang sulit sehingga kita tidak dapat bergerak ke sana dan ke sini? Paulus bingung tetapi tidak menyerah. Waktu bulan September saya dengan Pak Asmoro, saya punya usaha, ini juga pas kebetulan. Waktu itu juga saya yang pertama kita nggak nyangka tempat usaha saya itu ada sesuatu yang membuat kita sempat berpikir. Itu ya ibaratnya kita gimana caranya. Kita kecolongan tapi bukan milik kami tapi milik penghuni kami, di mana kecolongan langsung saya kan tipe logika. Saya langsung harus gini gitu. Kan gitu ya. Sudah kita usahain di awal bulan kecolongan, waktu saya mau ikut seminar di Semarang ternyata kecolongan lagi. Aduh, akhirnya padahal sudah pakai kita akal kecolongan lagi. Habis itu yang berada di tempatnya Pak Asmoro juga sempat sedih dan mungkin putus asa. Saya juga sama, saya juga walaupun dari jauh, saya juga merasa putus asa gimana ya Tuhan. Mungkin ada beberapa teman atau siapa saya nggak tahu. Oh kamu harus gini ya gitu-gitu ya. Kita terima aja, kadang kita di saat ada masalah selalu begitu. Nah tapi ayat ini sungguh luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas, walaupun kita ditindas namun tidak pernah merasa terjepit. Kami habis akal namun tidak pernah putus asa. Karena harta yang begitu besar ini melebihi dari yang ada di sekeliling kita. Berarti sungguh luar biasa ya. Kita akan melanjutkan ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Orang-orang Yahudi Romawi ataupun guru-guru palsu dan sesama orang Kristen mengkritik dan memburu Paulus kemanapun ia pergi. Pernahkah kita merasa seolah-olah semua orang berusaha membuat hidup kita sulit, baik teman, keluarga, atasan, sekolah, sampai sistem pengadilan. Mungkin yang pernah terjerat dalam masalah hukum. Ketika kami diempaskan namun tidak binasa. Ketika kata Paulus ini adalah secara harafiah atau emosional, Paulus telah dijatuhkan berulang kali. Mungkin kita tahu bagaimana rasanya. Pernahkah kita mengalami kegagalan demi kegagalan, kemunduran demi kemunduran, baik masalah keuangan, masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan berkali-kali, atau perselisihan bersama keluarga yang tidak ada habisnya. Paulus dan rekan-rekannya sudah merasa terpukul, stres, kacau, digunjingkan dan dijatuhkan. Tapi mereka selalu semangat melayani Tuhan. Karena mereka selalu bangkit kembali. Mungkin dunia telah memperlakukan kita terburuk. Tetapi kita sebagai orang Kristen masih tetap harus berdiri. Bukan karena saya agung atau Bapak Ibu sendiri siapa. Tapi karena kita itu hanya sekumpulan bejana tanah liat. Karena kekuatan pemberi kehidupan yang Allah tempatkan di dalam diri kita, kekuatan itu yang tidak pernah bisa kita lihat, tapi di saat kita mengalami masa-masa sulit, kok kita bisa tetap selalu bangkit. Paulus yang tidak biasa ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kita agar kebal dari rasa sakit dan kesulitan hidup. Justru mengikut Kristus membuat kenapa segala sesuatu menjadi rumit ya. Membuat kita lebih rentan terjadi permusuhan dan sakit hati. Kenapa Mas Agung saya lebih sakit hati? Karena bukti yang paling nyata dari kehadiran Allah dalam hidup kita bukanlah bahwa kita terhindar dari kesulitan, tapi bahwa kita bertahan dalam kesulitan. Jika kita merasa tertekan, bingung, diganggu ataupun dijatuhkan, bukan berarti kita melakukan hal yang salah. Ingat Bapak Ibu jangan terintimidasi bahwa saya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi. Roh Kudus selalu memberi kedamaian dalam hati kita. Jadi sebaliknya mungkin berarti kita berada di tempat yang seharusnya Tuhan memang tidak senang dengan kesulitan kita. Dia tidak ingin menimpakan penderitaan kepada kita, tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita menghadapinya. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu harapkan, terutama di hati kita. Hanya saja dunia ini kita kan antara surga, neraka masih di tengah, masih di bumi.
Bumi bisa kadang merasakan seperti neraka, bumi bisa merasakan seperti surga. Tapi surga versi siapa? Kadang kita bikin surga versi manusia. Padahal jalannya adalah jalan masuk ke surga adalah sempit. Jalan masuk surga melalui Yesus Kristus. Ya, kalau kita tahu jalannya melalui Yesus Kristus, kenapa kita masih ingin bikin surga seperti di dunia ini? Nanti kita harus fokus kepada Kristus. Berarti dunia ini membentur-bentur kita. Setiap kali kita terbentur, kita tanpa patah, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki sesuatu yang istimewa di dalam diri kita, yaitu adalah kehidupan Kristus. Selama itu benar, kita tidak dapat dipecahkan. Alasan kedua, yang pertama adalah menunjukkan kuasanya. Kenapa Allah menaruh hartanya, yaitu Yesus Kristus di dalam bejana tanah liat? Alasan yang kedua adalah bukan hanya menunjukkan kuasanya, tapi juga menyalurkan kuasanya yang memberi kehidupan melalui kita. Berarti bejana tanah liat dimaksud bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dikagumkan, tapi untuk digunakan. Bukan untuk dikagumi. Jadi dia mencari bejana tanah liat yang bukan halus, tapi kasar dan mudah pecah, jenis yang dapat digunakan setiap hari. Dia mencari pot atau bejana yang tidak perlu disimpan di lemari porselen yang bagus, di mana tetapi dapat dikirim ke dunia yang penuh dengan guncangan, membawa kehidupan Kristus di dalamnya. Ini juga kita adalah gereja Tuhan, EFGUF juga gereja Tuhan, berarti gereja tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi lemari porselen yang bagus, di mana benda-benda berharga dapat disimpan dan dengan aman dan dari bahaya. Kita punya peralatan bagus, kita punya mungkin apa yang bagus, bukan hanya itu aja. Gereja dimaksud untuk menjadi sebuah dapur yang bekerja, mungkin para ibu-ibu yang masak tahu, atau para yang punya pembantu juga tahu bahwa panci-pancinya terkadang usang. Kadang-kadang panci-pancinya kadang sudah peyang mungkin ya. Tapi tetap harus dibikin masak, jadi memberikan isinya yang memberi kehidupan kepada dunia yang haus. Gereja adalah sebuah dapur yang tetap harus bekerja untuk mengisi panci-panci yang usang ini, untuk memberikan isinya dan memberikan kehidupan kepada dunia yang haus. Bapak Ibu sekalian, ada gereja Tuhan, kita juga memberikan seperti dapur yang bekerja, di mana panci-panci yang sudah kosong ataupun usang, yang mungkin kata orang biasa dan rapuh, tapi memberikan isinya yaitu kehidupan Kristus kepada dunia yang masih belum mengenal Kristus. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Diserahkan kepada maut. Mau Bapak Ibu diserahkan kepada maut? Loh tidak, gimana ini di ayat ini harus diserahkan kepada maut loh. Berarti kita diserahkan kepada maut untuk menggambarkan misi, di mana apabila kita sebagai dapur bekerja habis memberikan isinya kepada orang yang memberi kehidupan ke dunia yang haus, otomatis ini menggambarkan suatu misi, di mana ungkapan yang sama digunakan oleh Injil ini juga menggambarkan Yesus diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dicambuk, disalibkan dengan cara yang sama seperti Allah mengizinkan anaknya menderita karena dosa-dosa dunia. Belas kasihan Allah itu sungguh luar biasa, tidak terhitung, tidak terbatas. Karena salib, bukan karena salib, sebelum karena salib juga belas kasihan Allah ini sudah ada dan tidak bisa dihitung dibandingkan kita. Kalau kita ngitung kan ketahuan, seluas samudra dihitung titik sini ke titik situ ketemu. Setinggi langit, langitnya mana masih ketemu. Tapi Allah itu tidak terbatas, Allah itu penciptanya, sedangkan kita ciptaannya. Ya ciptaannya kok mau ngitung-ngitung, ya jelas pasti salah. Berarti dia terkadang mengizinkan hambanya juga menderita untuk menawarkan kehidupan kekal kepada dunia. Jemaat Korintus, seperti jemaat Korintus cenderung mengasosiasikan berkat Allah dengan kebebasan dari rasa sakit dan kesulitan.
tetapi sebenarnya tidak demikian. Berkat Allah adalah bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan kita tetap percaya sama siapa, kita tetap taat sama siapa, kita tetap mengasihi siapa, kita tetap menghidupi kehidupan Kristus yang penuh semangat dalam diri kita. Atau kita lesu, atau kita stres, atau kita malas makan mungkin, atau malah yang stresnya tinggi makannya banyak. Atau kita tidak bisa tidur. Jemaat Korintus mengasuhkan berkat Allah adalah dengan kebebasan dari rasa sakit dan kesulitan. Paulus mengingatkan dirinya sendiri dan para pembacanya dan para pengkritiknya bahwa pelayanan Injil bukanlah tentang diri Paulus. Kemampuan dia berbicara, kepemimpinannya, atau kesuksesannya, namun tentang Kristus. Bapak dan Ibu saya sekarang juga masih hidup di dunia bukan tentang Bapak Ibu, tapi tentang Kristus. Kita hanyalah bejana tanah liat. Yesus adalah harta karunnya. Itulah kata penting bagi jemaat Korintus dan kata penting bagi kita saat ini. Jemaat Korintus sedang menciptakan suatu budaya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal berbagai banyak gereja juga menciptakan suatu budaya, selebritas dan sekitar para pemimpin mereka di mana mereka khawatir tentang siapa yang paling jago ngomongnya, siapa yang paling banyak pengikutnya, siapa yang diakui oleh masyarakat sebagai orang yang sukses, menarik atau berkuasa, atau mungkin kita membanding-bandingkan dengan teman kita, oh dia lebih sukses, dia lebih dipercaya, dia lebih menarik atau berkuasa. Kita cenderung melakukan kesalahan yang sama hari ini. Bejana tanah liat tidak dimaksudkan untuk itu, untuk dipajang di atas pajangan, untuk dikagumi oleh orang. Tidak, bejana tanah liat adalah benda yang biasa, yang umum dan biasa, hanya untuk digunakan. Mereka bisa dihargai mungkin, tetapi tidak dikagumi. Harta karun di dalamnya yang patut mendapat perhatian, kerapuan kita hanya berfungsi untuk membuat Injil menjadi indah, menjadi lebih lagi. Dalam tekanan kehidupan, daya tahan kita tidak terletak pada pengalaman dan hikmat. Oh kamu kurang pengalaman, kamu kurang hikmat. Tetapi pada kuasa dan kemurahan Allah yang melingkupi dan menyertai bejana tanah liat seperti Bapak dan Ibu dan saya. Jadi semua orang dapat mengeklaim bahwa Yesus itu hidup di dalam hidupnya. Hidup di dalam hidup saya, tetapi goncangan hiduplah yang memunculkan apa sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Dan jika Kristus yang bertahta dalam hati, maka tekanan, pergumulan, kesulitan sebesar apapun yang keluar dari hidup kita adalah kasih dan kemurahan Allah. Jadi dalam pergumulan menghadapi keberdosaan, kelemahan diri, dan tekanan hidup, maka Kristus yang bertahta di jiwa akan mewujudkan dalam kata dan karya. Makanya kalau dalam Kristus lama-lama orang bikin lagu, bikin karya, itu di semua interdominasi, tidak cuma di karismatik, di non karismatik juga ada himne-himne, di mana juga karena Kristus yang bertahta di jiwa. Sehingga seperti dikatakan Paulus, supaya semua orang tahu. Ayat 7 kita baca lagi lebih enak bersama-sama. Ayat 7. 1, 2, 3. Tapi harta ini kami punyai dalam supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri aku. Bukan dari diri Bapak Ibu. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam bejana tanah liat di mana seharusnya hancur berantakan. Tapi karena anugerah Tuhan maka tetap terjaga tulus dan murni. Karena kuasa Tuhan. Tekanan justru memunculkan hidup Kristus di dalam bejana yang rapuh seperti hidup kita. Kita tidak sempurna, tetapi Kristus yang ada di dalam kita membuat sikap, tindakan, dan karya kita akan menjadi petunjuk atau penunjuk bahwa sungguh kuasa Allah di dalam Kristus hadir pada manusia yang rapuh seperti Bapak dan Ibu dan saya. Mungkin kita merasa sangat
ditindas, habis akal, dianiaya atau diempaskan pada pagi ini. Seperti bejana tanah liat, walaupun tidak sempurna, murah, mudah didapat, retak, mudah pecah-pecah. Kita tidak sendirian. Apa yang terjadi pada kita itu normal. Karena kita pengikut Kristus. Mau jadi pengikut Kristus Bapak Ibu? Tuhan mau memanggil kita untuk benar-benar kita menjadi pengikut Kristus. Di mana kita tidak dapat atau tidak bisa dipecahkan. Kita unbreakable. Mari kita akan menyanyikan satu lagu yang luar biasa. Bapak Ibu juga kalau diamati kata-katanya sungguh luar biasa. Kita menyanyikan bersama-sama. Bangkit berdiri. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di hati-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Mari sama-sama kita katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
para WL menyanyikan refnya, Bapak Ibu bisa berkata-kata berdoa untuk diri Bapak Ibu sendiri kepada Tuhan. Minta bahwa mungkin apabila Bapak Ibu sering merasa bahwa saya kok sering merasa kesepian, saya sering merasa kosong, ataupun saya melakukan suatu kehidupan di dunia ini kok monoton gini-gini terus ya. Bapak Ibu bisa berkata-kata melalui doa bersama Tuhan. Saya persilahkan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, amanat yang agung yang sudah Engkau canangkan dan sampai kepada jemaat-Mu ini. Bapak berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan pesan-Mu yang luar biasa. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati para misionaris yang sudah Engkau utus ke tempat-tempat yang pelosok, baik yang di dataran Afrika, yang ke Pakistan, yang ke India, yang ke tempat-tempat negara yang masih tertutup. Meskipun mereka mudah pecah, diludahi, dibunuh, berkati keluarga mereka Tuhan. Tapi di dalam bejana yang mudah pecah itu ada Engkau, kemuliaan-Mu, Injil-Mu. Engkau tidak pernah gagal. Engkau memberkati usaha-usaha penginjilan para misionaris yang dikerjakan dari sinode. Engkau memberkati aliran-aliran dana perpuluhan dari cabang-cabang sampai digunakan. Tidak ada yang sia-sia. Engkau memberkati dengan kepandaian, kecerdasan, akal budi, cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada gilirannya kami pun membawa harta yang indah itu kepada pribadi lepas pribadi, kepada keluarga-keluarga. Engkau memberikan usia, memberikan kesehatan, tidak ada yang sia-sia. Sehingga ketika Engkau datang dan bertanya kepada kami, berapa jiwa yang Engkau bawa kepadaku, kami bisa menjawab. Bukan karena kepandaian dan keberanian kami, tetapi Engkau sendiri yang melalui urapan Roh Kudus dengan penuh kuasa yang dilimpahkan kepada anak-anak-Mu untuk bersaksi dimanapun. Meskipun kami rapuh, kami mudah pecah, tetapi Engkau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan Injil-Mu. Terima kasih, terima kasih. Izinkan kami mengumpulkan apa yang hendak kami impun. Seberapun yang kami punya dengan ucapan syukur, kuduskan Tuhan persembahan kami. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
sarjana yang rapuh, tapi toh atas perkenanmu sampai kepada kami. Dan pada gilirannya kami juga harus membawa kepada orang lain. Dan orang lain itu juga harus sampai kepada orang lain lagi. Bukan oleh keperkasaan kami, tetapi oleh urapan roh-Mu Tuhan. Di seluruh ruangan ini ada pribadi-pribadi yang rindu untuk membawa Injil kepada ibu terkasih, kepada famili, kepada para sahabat. Dan kami tidak tahu bagaimana harus berbuat, tetapi curahkanlah, kami mengangkat kedua belah tangan kami, curahkanlah hikmat, kecerdasan, kepandaian, dan Kau bukakan jalan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Percaya berkata bersama, amin. Dan memberkati